kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Kalimatnya bagus ya. Coba perhatikan. Nah, ini membaca namanya. Jadi nggak usah keras-keras ya. Yang penting ngerti. Bahkan menyimak itu yang bagus kan dalam hati. Coba kalian baca Quran, keras-keras? Kan enggak. Sambil nyeruput kopi, diam aja. Tetapi semua informasi yang ada di Quran itu nyampe. Baru dikomunikasikan pada orang lain. Nah, yang suka keras-keras baca Quran biasanya yang sedang belajar membaca. Betul nggak? Ini baca Quran. Iya kan? Kalau anak pertama kali bisa baca, semua pengen dibaca. Ya. Cucu saya pertama kali bisa baca, pokoknya kalau jalan-jalan semua pamflet di jalan dibaca. Pertama bisa baca. Namanya juga pertama bisa. Betul nggak? Tapi sekarang udah gede 9 tahun, nggak ada suaranya kalau baca. Tetapi apa yang dia baca bisa dikomunikasikan. Keterampilan membacanya sudah meningkat. Masuk pada area menyimak. Nah, Bapak Ibu, kalau baca Quran harus menyimak. Ini surat Al-Fatir ayat 37, pesannya apa? Yuk kita mulai berpikir ya. Rabbana ahrijna na'mal solihan ghoirol ladzina kunna na'mal. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari apa? Kan dia teriaknya di neraka. Kira-kira siapa itu? Nah, jadi orang yang berpikiran kuat, yang dibicarakan itu selalu ide, gagasan yang konstruktif, berbasis pada solusi. Orang yang berpikiran rata-rata senang membahas peristiwa. Pokoknya kalau udah cerita peristiwa, kejadian seneng banget. Walaupun tidak ada solusi. Nah, orang yang berpikiran lemah lebih parah lagi. Yang dibicarakan orang lain aja. Dan orang yang berpikiran lemah ini biasanya satu cirinya gampang menyesali keadaan. Yang kedua sulit sekali untuk memperbaiki diri. Karena dia pikir yang harus diperbaiki selalu orang lain. Kesalahan orang lain itu sekecil apapun detil sekali kalau bicara. Tapi kesalahan dirinya tidak pernah tahu. Paham ya? Nah, orang yang berpikiran lemah nih, kalau selesai sholat, bukan mikirkan sholat saya ini berdampak enggak ke dalam kehidupan saya. Bukan. Yang dipikirkan orang lain yang enggak sholat. Orang yang berpikiran lemah kalau habis ngaji nih baca Quran, bukan mikir, saya baca Quran berlembar-lembar, dapat pesan apa? Dapat hidayah apa? Apa yang bisa saya ubah untuk kehidupan saya? Kan surat Quran itu makanya oleh Allah lewat Nabi Muhammad diberi nama juga surat. Saya membaca dari semua kitab suci, ya pakai surat, itu cuma Quran. Kan ada QS, betul nggak? Quran surat Al-Baqarah ayat 1. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Itu surat loh. Yang namanya surat itu pasti ada pesan. Nah pesannya udah nyampe enggak? Saya khawatir kalau orang yang berpikiran lemah habis baca Quran, bukan mikir apa pesan Allah lewat yang dibaca. Lalu apa perubahan yang bisa terjadi pada diri saya? Malah mulai membicarakan orang lain yang enggak baca Quran. Padahal orang lain juga baca Quran, cuma nggak pakai speaker. Karena kalau orang yang menyimak ketika membaca, dia tidak penting orang lain mendengar yang dia baca. Karena fungsi dari membaca itu kan menyimak. Menyimak itu kan bukan buat orang lain, kan buat diri sendiri. Yang lucu itu, ya kita kalau baca harus pakai speaker. Sementara kita sendiri yang baca nggak ngerti, apalagi orang lain yang denger. Betul nggak? Coba kembalikan lagi, membaca itu kan menyimak. Menyimak itu untuk diri sendiri. Pesan apa yang harus saya simak kan itu. Jadi lebih banyak mikir daripada mengeluarkan suara keras-keras kan begitu.
Tapi kalian makan kalau nggak pakai speaker nggak mau baca Quran. Padahal tujuan membaca itu memahami. Betul nggak? Supaya kita mendapatkan pesan suratnya. Gitu, paham ya? Ketika baca alif lam mim, berhenti dulu. Apa pesannya? Renungkan. Jangan dulu baca yang selanjutnya. Baru zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Eren. Apa pesannya? Ini surat ini pesannya apa buat saya? Jangan diteruskan dulu kalau belum mengerti. Gitu nggak kalau baca? Berarti berpikiran kuat, rata-rata atau lemah? Orang yang berpikir lemah itu kalau ada peristiwa yang terjadi, yang disalahkan pasti orang lain. Jadi kalau mau dipresentasi nih ya di dunia ini, kira-kira banyakkan orang berpikiran kuat, rata-rata atau lemah? Jadi pantas kalau judul ini dibicarakan di sini, betul nggak? Karena yang lemah lebih banyak. Nah, kalau pikiran itu dipandang sebagai energi, vibrasi, frekuensi, berarti kalau pikiran lemah, yang ditarik oleh pikiran yang lemah, maka itulah sumber penderitaan. Ini pentingnya kita mengetahui. Jadi harusnya ya belajar agama meningkatkan kualitas pikiran kita menjadi kuat. Yang dibicarakan tuh ide, gagasan-gagasan yang besar. Makanya orang yang berpikiran kuat, yang dipikirkan oleh dia gagasan-gagasan yang besar. Contoh gagasan besar begini, ya, sederhana saja. Semua agama kan mengajarkan kebaikan, betul nggak? Tetapi ada persoalan, kenapa tidak semua orang yang tekun menjalankan agama kok tidak gemar melakukan kebaikan? Lalu dia berpikir, di mana nih masalahnya? Nah, gagasan besar yang dikeluarkan. Bangsa kita ini bangsa yang beragam. Beragam segalanya, beragam keyakinannya, beragam sukunya, beragam budayanya, beragam adat istiadatnya, beragam. Bahkan bahasa daerah di Indonesia ini konon katanya tidak kurang dari 715 bahasa. Tidak ada satu bangsa di dunia yang punya keragaman bahasa sebesar itu. Orang yang berpikiran kuat, pasti dia akan memikirkan bagaimana merawat persatuan dan kesatuan. Bagaimana merawat supaya tidak ada bentrok keyakinan. Bagaimana merawat supaya tidak ada bentrok kebudayaan. Bagaimana merawat supaya setiap orang bisa menerima keberagaman. Nah, orang-orang yang berpikiran kuat akan berpikir bagaimana merawat persatuan dan kesatuan. Kira-kira Bapak Ibu termasuk itu? Kalau ada selintas aja, saya ingin berkontribusi menjaga bangsa yang hebat ini, bangsa yang besar ini. Jangan sampai bangsa ini terpecah belah oleh isu-isu yang tidak penting. Nah, itu saja sudah masuk berpikiran kuat. Nah, jadi harusnya belajar spiritual, belajar agama itu membuat kita semua memiliki pikiran yang hebat, pikiran yang kuat. Oke, kalau gitu pakai ayat ya, biar ngerti. Dalam Quran surat Al-Fatir, ya surat Al-Fatir itu surat ke-35 ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wahum yastorikhuna fiha. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Jadi mereka ini berteriaknya di mana? Di dalam neraka. Apa teriakannya?
Rabbana akhrijna. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Dari mana? Dari neraka. Na'mal solihan. Ghairul ladzina kunna na'mal. Kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Kalimatnya bagus ya. Coba perhatikan. Nah, ini membaca namanya. Jadi nggak usah keras-keras ya. Yang penting ngerti. Bahkan menyimak itu yang bagus kan dalam hati. Coba kalian baca Quran keras-keras? Kan enggak. Sambil nyeruput kopi, diam aja. Tetapi semua informasi yang ada di Quran itu nyampe. Baru dikomunikasikan pada orang lain. Nah, yang suka keras-keras baca Quran biasanya yang sedang belajar membaca. Betul nggak? Ini baca Quran. Iya kan? Kalau anak pertama kali bisa baca, semua pengen dibaca. Ya. Cucu saya pertama kali bisa baca, pokoknya kalau jalan-jalan semua pamflet di jalan dibaca. Pertama bisa baca. Namanya juga pertama bisa. Betul nggak? Tapi sekarang udah gede 9 tahun, nggak ada suaranya kalau baca. Tetapi apa yang dia baca bisa dikomunikasikan. Keterampilan membacanya sudah meningkat. Masuk pada area menyimak. Nah, Bapak Ibu kalau baca Quran harus menyimak. Ini surat Al-Fatir ayat 37 pesannya apa? Yuk kita mulai berpikir ya. Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairul ladzina kunna na'mal. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari apa? Kan dia teriaknya di neraka. Kira-kira siapa itu? Kira-kira siapa? Kita. Lu kali, gua kagak. Kalian tuh kalau celaka aja pengen bareng-bareng ya. Enak aja kita. Siapa? Saya. Berani banget. Yang jelas orang ini pasti penghuni neraka. Betul nggak? Karena dia berteriak dalam neraka. Itu lebih pas kayaknya jawabannya. Tidak ada yang tersakiti. Mereka berteriak di dalam neraka. Wahum yashtarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairul ladzina kunna na'mal. Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Ini orang sudah menjalankan amal soleh? Sudah. Tetapi amal soleh yang dia lakukan malah menjatuhkan dia ke dalam neraka. Pusing nggak? Pusing nggak? Nah, karena amal soleh yang dia lakukan itu hanya persepsi dia. Hanya persepsi dia. Makanya di dalam Quran surat Al-Kahfi, nanti baca itu. Ayat 103, 104, 105, 106, nanti baca. Baca ya. Karena belajar itu harus student center. Harus berfokus pada pembelajar. Jangan semua pengen diinfokan. Biar nanti Quran yang sudah bulukan itu di lemari sekali-kali diambil, sekalipun dibacanya cuma 1-2 ayat, paling tidak dibersihkan. Piraku ari kebul langsung dibaca mah, betul nggak? Setidak-tidaknya kalau ada debu dibersihkan. Sugan sanajan macana sayat. Apa pesan dari Quran surat Al-Kahfi 103 itu? Begini pesannya. Kul
hal nunabbiukum bil ahsyarina amala. Inkah aku sampaikan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Kira-kira rugi itu berbuat atau tidak? Nah, tidak boleh yang tidak berbuat mengatakan rugi. Kalian jualan enggak, dagang enggak, tiba-tiba cerita, saya rugi. Gak boleh. Rugi hanya boleh dikatakan untuk mereka yang sudah berbuat tetapi tidak ada hasilnya. Paham ya? Ini belajar bahasa. Karena kadang-kadang kita kalau belajar bahasa juga tidak menyimak. Coba, kata rugi itu kan hanya boleh diucapkan oleh mereka yang sudah berbuat. Makanya hati-hati. Di Quran tuh banyak sekali doa-doa ya. Yang redaksinya itu sebetulnya hanya boleh diucapkan oleh orang-orang tertentu. Tidak semua boleh mengucapkan. Coba ada doa bunyinya begini. Robbana amanna. Tahu nggak artinya? Ya Allah Tuhanku, kami telah beriman. Jadi doa itu hanya boleh diucapkan oleh siapa? Yang sudah beriman. Yang baru ngaku-ngaku iman, enggak, harusnya sih kan kita asal Robbana, rasanya kita layak mengucapkan. Padahal Robbana amanna. Ya Allah Tuhanku, kami telah beriman. Nah, iman pada apa? Bima anzalta. Pada apa yang telah engkau turunkan kepadaku. Kan harusnya nanya sebelum baca doa itu. Terus, memang Allah sudah nurunkan apa pada kamu? Sudah nurunkan apa? Enggak, Allah enggak nurunkan, enggak apa-apa. Tiba-tiba Robbana amana bima anzalta. Kan kalau teh. Emang saya sudah nurunkan apa sama kamu? Kan ya Allah Tuhanku, kami telah beriman terhadap apa yang kau telah turunkan kepadaku. Kan begitu. Jadi sebetulnya kalau kita baca redaksinya, ternyata tidak semua cocok. Tergantung kondisi kita. Apalagi Robbana amana bima anzalta wataba'na rasula. Jadikanlah aku pengikut para rasul. Faktubna ma'asyahidin. Jadikanlah aku orang-orang yang selalu menyaksikan. Menyaksikan apa? Tuh, menyaksikannya juga belum. Tapi baca doa itu. Makanya kan akhirnya karena kita tidak menyimak, asal Robbana kita ucapkan. Bahkan kita tidak mengerti yang kita sampaikan kepada Allah. Ada lagi doa begini. Robbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan engkau pesongkan lagi kolbu kami setelah kolbu ini dapat petunjuk. Kan ada pertanyaan. Kapan kolbu dapat petunjuk? Seperti apa petunjuknya? Pernah nanya enggak? Nah itu. Karena kita sibuk membaca, tidak menyimak, akibatnya apa? Asal meluncur aja kata-kata itu. Akibatnya gak nyambung. Chemistry-nya itu gak nyambung. Satu pertanyaan saya dari ayat ini. Jadi kalau begitu, ini ayat yang ini. Untuk orang yang sudah mengerjakan amal soleh atau yang belum. Sudah mengerjakan. Tapi malah justru amal solehnya itu membuat dia masuk ke dalam neraka. Kan teriaknya juga di neraka. Masuk akal? Oke. Saya lanjutkan dulu Al-Kahfi yang tadi. Kul hal nunabbiukum bil ahsyarina amala allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya
wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Siapa orang-orang yang merugi perbuatannya itu? Yaitu orang-orang yang menyangka kalau dia sudah berbuat sebaik-baiknya. Padahal apa yang dia lakukan sia-sia. Lalu apa yang menyebabkan yang dia lakukan itu sia-sia? Baca ayat selanjutnya nanti. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Karena dia tertutup terhadap tanda-tanda Tuhannya dan tertutup terhadap perjumpaan dengan dia. Dua penyebabnya itu. Nah, ini tidak saya bahas. Silahkan PR. Karena kalau semua dijelaskan nanti pembelajaran berfokus pada guru. Menurut pembelajaran modern kurang bagus. Guru hanya ngasih PR aja, PR. Ini bukan PR, ya, challenge, tantangan. Silahkan nanti dibaca ya, nyampe di rumah. Kalau baca sampai pusing itu bagus bacanya. Nah, kalau baca pusing enggak, ngerti enggak, nah ada masalah, ya, ada masalah. Makanya bacanya gak usah keras-keras. Yang penting pesannya nyampe apa tidak. Lanjut dulu. Nah, orang ini malah masuk neraka padahal sudah mengerjakan amal soleh. Lalu dia minta dikeluarkan dari neraka karena apa? Dia akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah dia kerjakan. Nah, apa jawaban Allah? Nah, yang harus kita perhatikan jawaban Allah nih. Kan biasanya kalau kita minta dikeluarkan dari satu ruangan, harusnya yang punya kemampuan mengeluarkan, dikeluarkan aja kan begitu. Kita baca ayat ini. Allah mengatakan di ayat ini, ya, apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Itu jawabannya. Padahal permintaannya minta dikeluarkan dari neraka karena dia ingin menjalankan amal soleh yang berlainan dengan yang telah dia kerjakan. Karena faktanya amal soleh yang dia kerjakan hanya membuat dia masuk ke dalam neraka. Dia ingin keluar dari situ dan berjanji, saya akan memperbaiki amal soleh saya. Gak seperti yang dulu lagi. Dulu saya mengerjakan amal soleh itu hanya persepsi saya, tanpa kesadaran. Nah, saya kasih contoh. Di Quran surat An-Nisa ayat 142, nanti baca lagi. Challenge lagi dari saya. 142, 143, 144, 145. Itu ayat menceritakan tentang orang munafik. Ternyata orang munafik itu kata Quran, bukan kata saya. Orang yang suka menipu Allah. Innal munafikina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Jadi orang munafik itu yang suka menipu Allah katanya. Kata Quran. Kira-kira menipu itu seperti apa? Menipu itu seperti menghadap. Padahal tidak. Nah, kalau istilah bahasa Inggrisnya itu banget yang harap ati mungkir. Nah, itu. Mungkin kalau pakai bahasa ini lebih gampang ya mengartikannya. Ya. Nah, jadi muka menghadap tetapi hatinya tidak. Itu yang namanya menipu. Makanya tukang tipu itu selalu punya dua agenda. Berpura-pura baik padahal sebetulnya tidak baik. Kalau saya tanya, saya pernah nanya orang-orang, kamu suka menipu Allah enggak? Wih, amit-amit. Gitu. Tapi saya ubah pertanyaannya, kamu suka menghadap Allah enggak? Ya suka dong, kan saya suka sholat. Nah, pada saat wajah lahirmu menghadap Allah ke kiblat, jujur ya, hatimu di mana? Ya saya sedang mikirkan kerjaan. Nah itu kan sebetulnya yang disebut dengan muka menghadap, hatinya enggak. Itu masuk kategori menipu.
Dan kalau menurut bahasa Prancis mah ngaji itu harus dibejer beaskeun. Ah, keun cenah lalieur henteu ngarti. Dijentrekeun. Karena kalau tidak dijentrekeun we teu ngarti komo henteu. Paham ya? Lanjut dulu. Jadi kata Quran, sesungguhnya orang munafik itu yang suka menipu Allah. Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum, dan dia akan mendapatkan akibat dari tipuannya itu. Karena setiap sebab itu pasti akan menimbulkan akibat. Nah, apa tipuannya? Ini kata Quran. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Dia itu suka berdiri untuk sholat, tetapi sebetulnya sholatnya itu malas, kusala. Yang kedua, dia suka berdiri untuk sholat, tetapi yura'unan nas, hanya ingin dipandang baik aja oleh orang bahwa dia sudah sholat. Yang selanjutnya, wala yazkurunallaha illa qalila, sepanjang sholatnya itu tidak ingat Allah kecuali sedikit. Nanti baca ya kalau nggak percaya sama saya. Quran surat An-Nisa. Ayat berapa? Berarti menyimak. Menyimak nih. Nah di ayat 145-nya nanti dibaca. Innal munafiqina fi darkil asfali minanar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling dasar. Ini orang sudah sholat, tetapi sholatnya itu satu malas, dua ria, yang ketiga ingat Allahnya cuma sedikit. Kata Quran, dia itu menipu Allah. Pertanyaan saya, banyak gak orang yang sholatnya seperti ini? Banyak. Banyak gak orang yang sadar kalau sholatnya itu dalam tanda kutip belum masuk kategori sholat yang diinginkan oleh Allah? Kan banyak yang tidak sadar, betul nggak? Kalau sudah sholat malah justru menyalahkan orang yang belum sholat. Ini pikiran lemah. Awas, nanti habis dari sini langsung dapat kesimpulan. Ternyata pikiran saya kuat, wah hebat, hebat. Ya, kesimpulannya begitu. Ya. Nah kalau pikirannya sudah kuat, kuatkan lebih kuat lagi. Kalau pikirannya rata-rata, nih saya kasih tahu, semua orang yang hidupnya rata-rata, nasibnya rata-rata. Dan ternyata untuk hidup yang luar biasa, ternyata kitanya juga harus luar biasa, gak boleh rata-rata. Harus mengalami akselerasi. Di waktu yang singkat ini kita harus mengalami akselerasi. Harus mengalami proses percepatan. Gimana caranya? Nah ini harus diserahkan pada orang yang berpikiran kuat. Jadi kalau ingin dibilang pikirannya kuat, yuk sekarang berbasis pada solusi. Oh ternyata sholat saya malas, saya ria, bahkan saya selama sholat gak ingat sama Allah. Yang saya ingat malah yang selain Allah. Orang yang berpikiran kuat langsung jujur pada diri sendiri. Ternyata saya tidak tahu. Dan sekarang saya tahu. Kalau saya tidak tahu, saya harus segera cari tahu. Supaya saya jangan ada di dimensi ini. Jangan-jangan sesuai dengan ayat ini. Ayat ini mengatakan dia sudah mengerjakan amal soleh. Tapi amal solehnya malah memasukkan dia ke dalam neraka. Lalu dia berteriak dalam neraka, ya Allah Tuhanku, keluarkan aku dari sini. Aku ingin menjalankan amal soleh yang berlainan dengan yang pernah aku kerjakan. Tapi apa jawaban Allah? Ini jawaban Allah. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Bukan dikeluarkan oleh Allah dari neraka, malah sama Allah dibalik-balikan. Saya kata Allah, kami kata Allah sudah memanjangkan umurmu yang cukup. Kamu sudah diberi umur yang cukup. 60 tahun, 70 tahun.
Kenapa kamu tidak berpikir? Nah, mungkin kita sudah berpikir, tapi pikirannya lemah. Yang dipikirkan malah orang lain aja, bukan memikirkan diri sendiri. Terus terang ya, saya sebetulnya tidak bercita-cita jadi penceramah. Apalagi tadi di perkenalan saya dipanggil Pak Ustadz. Waduh, Ustadz itu kan bajunya juga gak kayak gini. Harus pakai. Iya, saya bukan ya, maaf ya, saya bukan. Ustadz itu sebutan dalam bahasa Arab guru. Ya, kalau saya ada yang manggil ayah guru juga bukan keinginan saya. Ya ada orang yang mungkin menganggap saya ini bisa menyadarkan dia, lalu dia panggil saya itu. Saya itu sebetulnya mau pakai nama Saiful Karim aja berat. Karena aslinya saya itu gak ada namanya. Gak ada namanya saya. Pokoknya saya itu begitu datang ke alam dunia bungkelekan kayak gini. Buligir, tuh pakai baju-baju acan. Boro-boro aya ngaranan. Itu aja. Jadi saya tuh tidak sebetulnya maunya hidup saya ini pakai nama pun enggak. Karena saya khawatir kalau saya nulis Saiful Karim dikiranya itu saya. Khawatir. Padahal itu tulisan Saiful Karim. Kan barangnya ini. Barangnya ini. Bukan tulisan, bukan SJAIFUL, bukan. Saya juga khawatir. Orang-orang yang melihat lafaz Allah, saya khawatir mereka menyangka itu Allah. Padahal itu cuman tulisan Allah.